Suara, Suaranya anak pariwisata. Halo teman-teman, kembali lagi dengan wajah baru. Saya Fauzi, ditemani oleh dua teman saya yang sangat bergembira. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Dalton. Halo, nama saya Sadam. Oke, Kak Sadam dan Kak Dalton. Di sini kita mau membahas tentang perjalanan dari usaha perjalanan wisata 2021, di mana kemarin tahun 2022, tepatnya pada bulan November, melakukan perjalanan ke Baduy, di mana tepatnya ada di Kampung Gazebo. Dari kakak-kakak di sini, saya mau bertanya tentang bagaimana perjalanan menuju ke Baduy tersebut. Senang sih, ramai gitu. Maksudnya di perjalanan kali ini tuh kita satu bis tuh satu angkatan gitu kan. Biasanya kita satu angkatan tuh 2 bis, kelas A dan kelas B gitu, dipisah bisnya. Kalau perjalanan sekarang ya ramai gitu, satu angkatan satu bis. Berarti lebih kerasa dengan teman-temannya ya? Ya betul. Dari perjalanan yang dengan banyak orang tersebut dilakukan dalam berapa jam, Kak? Untuk perjalanan kita mulai dari Politeknik di Bandung pukul 5 pagi sampai sana pukul 12 siang. Dan Berarti kurang lebih berapa jam? 7 jam. 7 jam perjalanan dari Bandung ke Baduy. Baduy. Bukan ke Baduy tapi lebih tepatnya ke desa Ciboleger. Ciboleger. Desa terakhir yang bisa dimasuki oleh kendaraan. Iya. Kalau dari perjalanan gitu, ada hal-hal yang dikangenin gak sih dari di dalam bis sampai akhirnya sampai ke tempat terakhir ada kendaraan gitu? Mungkin dari saya itu yang paling unik itu ya kalau di dalam kendaraan itu ya cukup lama ya perjalanannya. Terus cukup bosen, terus banyak ke rest area karena banyak yang mau ke air, terus baunya agak sedap aja di dalam bus itu selama perjalanan itu ya. Karena emang daerah-daerah kesana tuh emang panas ya. Iya, panas. Jadi badan juga emang Berkeringat. mudah berkeringat Iya. mungkin ya. Ditambah ada yang muntah, ada teman-teman. Ada. Ini di depan saya. Oh, yang saya termasuk yang Iya. muntah. Oke. Yang muntah. Dari perjalanan ke Bandung beberapa jam sampai ke desa Ciboleger, di mana desa tersebut adalah desa yang terakhir bisa dikunjungi oleh kendaraan. Apa yang kalian rasain pertama kali menginjakan kaki di desa yang mungkin cukup mendekati dari Baduy luar gitu? Wah, itu panas banget sih. Yang pertama kali kita gitu ke Banten, ke Baduy di desa Ciboleger ini panas. Pas keluar tuh panas, dikirain dingin ya. Soalnya kan banyak pohon kan di jalan tuh. Ternyata pas sampai panas gitu. Karena sebelum dari desa Ciboleger itu teman-teman, kita ngelewatin kayak hutan-hutan. Tuh. Kayak hutan-hutan, tapi sampai sana emang kembali lagi kayak pedesaan kayak biasa, kayak rumah-rumah seperti biasa, tapi ternyata sangat panas. Iya. Tuh. Ya suasananya ya Banten lah ya. Iya. Sangat menggambarkan Banten pada saat itu. Selain tadi panas, apa yang hal unik dari desa Ciboleger, di mana desa terakhir yang masih bisa kita ada sinyal lah? Sesampainya kita di sana gitu ya, kita tuh langsung kayak istirahat, sholat, makan. Nah, hal yang unik itu dari makanannya ya. Ya. Mungkin saya dan teman-teman juga baru merasakan gitu, ya makan yang namanya nasi huma yang ditanam di daerah lereng-lereng gitu ya. Oke. Dan rasanya itu cukup unik gitu ya. Kayak kalau di kita mah nasi yang gigih gitu. Nasi gigih itu nasi yang belum matang gitu ya. Ya, mungkin dari saya itu hal uniknya itu gitu. Tapi rasanya nggak aneh, tapi maksudnya makanan kalian habis, dari lauknya bagaimana? Kalau dari lauknya sih, karena di sana dominan banyak ayam ya. Kita kan waktu jalan banyak gitu ayam di sana. Nah, mungkin itu makanan pokok gitu. Makanan pokok, lauk pokoknya tuh ayam. Nah, dari ayamnya juga ya sama kayak di kita aja gitu. Ayam kampung rasanya gimana sih ayam kampung digoreng gitu. Enak. Dari uniknya makanan yang ada di desa Ciboleger, tentang makanan lauknya, yaitu kebanyakan ayam, karena memang di sana
habitat ayam sangat banyak. Terus dari nasi yang khas dari perkampungan Baduy, nasi bisa disebut nasi umah mungkin. Dari desa Ciboleger tadi tentang keunikan di sana. Kalian melakukan perjalanan dari titik tersebut menuju ke Kampung Gazebo atau Baduy luar itu berapa lama? Untuk perjalanan dari desa Ciboleger ke desa Gazebo itu memerlukan waktu 2 jam ya. 2 jam itu kita harus melewati bukit dan lereng gitu, naik turun. Tapi kita disuguhin oleh banyak pemandangan dan banyak warga sekitar juga yang dagang merchandise. Merchandise. Ya, oleh khas Baduy. Yang pertama saya tertarik itu kepada batiknya ya, yang cukup unik. Batiknya tuh seperti batik Persib banget ya. Kenapa tuh? Batik Warnanya Persib tuh biru sama hitam gitu. Wah, pokoknya bagus banget. Saya tertarik tapi saya tidak membeli. Kenapa? Karena buat apa? Gitu. Saya nggak suka pakai ikat kepala. Ikat kepala nggak suka. Terus ada yang jual gelang juga, terus ada yang jual cincin juga. Tapi saya nggak suka pakai aksesoris kayak gitu ya. Jadi saya nggak mau beli aja gitu. Oke, dari Kak Dalton itu pernyataan selama perjalanan dari desa Ciboleger sampai Kampung Gazebo. Dari Kak Sadam gimana? Kalau dari saya mah capek. Sumpah capek. Karena cukup jauh ya jalannya. Terus ya, tapi emang benar di tiap jalan tuh kita kan nemu mata air kan. Terus kita lihat-lihat juga banyak ayam gitu, kayak seru aja gitu. Berbeda dengan perkotaan yang pemandangannya itu Iya, betul. Tapi perlu diketahui bahwa kita memang benar-benar jalan kaki dari desa terakhir Ciboleger sampai ke desa titik kita nginep di sana Kampung Gazebo. Tadi ada bisa dibilang merchandise orang-orang Bandung. Ya, terus ada yang unik juga yang saya alami gitu ya. Waktu jalan kaki selama 2 jam itu saya ngelihat kayak bukan ngelihat sih, lebih tepatnya ngedengar kayak apa itu suara horor atau apa gimana? Saya mikirnya kan karena mendung gitu ya. Oh, mau hujan. Iya, dikirain geludug. Iya, kayak geludug gitu. Oh, mau hujan, mau geludug gitu ya. Terus pas saya nanya ke tour guide-nya teh, ini teh suara gitu teh apa? Kata saya teh. Terus kata si A-nya teh, nanti lihat di depan ada apa. Di situ teh saya makin penasaran. makin deg-degan kan. Baduy mah mistis banget gitu. Lumayan. Mistis tapi fantastis ya. Kolai. Nah, pas saya jalan-jalan ternyata udah ngelewatin 2 desa gitu. Saya baru ngelihat bahwa yang gitu teh itu teh kincir angin tapi emang besar banget. Katanya teh itu teh menandakan kalau misalnya ada bencana atau apa, dia yang pertama ini teh ngasih tahu teh kayak alarm lah. Tanda lah ya, tanda. Alarm. Dari kincir angin itu emang setiap rumah kah atau bagaimana? Enggak, itu jadi kayak mainan gak sih ya? Iya. Mainan anak-anak itu sebenarnya, cuman tapi dalam skala yang besar. Iya. Kalau nggak salah tuh panjangnya kurang lebih 6 meter waktu saya nanya gitu. Kalau dari masing-masing dari Kak Dalton sama Kak Sadam, selain tadi merchandise, banyak ayam, sampai ke kipas angin yang sangat besar, hal-hal kincir angin. Iya, kincir angin yang sangat besar. Ada hal unik lainnya nggak sih? Dari mungkin kita kan di guide sama orang yang udah berkali-kali sampai bolak-balik dari bawah ke atas Baduy luar. Dari guide-nya kah, dari perjalanan teman-teman ada yang seperti apa, dari pesan-pesan dari dosen bimbingan kita? Untuk pesan dari dosen saya ya, terutama Bu Sherly ya. Kan saya emang orangnya teh ceplos-ceplos gitu ya. Bu Sherly selalu mengingatkan sepanjang perjalanan, itu pun dari Bandung ya. Dalton, jangan sompral. Dalton, maaf ya, nanti jangan seucap-ucap kalau di sana. Dan di sana pun saya jadi bisa pisan menjaga perkataan saya gitu. Saya lebih baik puasa bicara daripada saya puasa bicara. Karena emang Bu Sherly nggak sepercaya itu mungkin ke Dalton. Nah, itu ya, soalnya saya suka main-main terus, suka bercanda terus, jadi orang tuh nggak percaya gitu sama saya. Terus saya juga kadang keceplosan kayak, aduh
itu misalnya teh kayak gitu-gitu ya. Sompral lah. Sompral. Terus kayak Tapi selalu diingetin sama Bu Sherly. sama Bu Sherly sama teman-teman saya kayak ih itu poek di situ ada apa? Di situ ada apa? Kan kalau itu konten konotasinya itu han kan kayak gitu. Nah, selalu banyak yang ngingetin gitu lah pokoknya. Kalau dari tour guide-nya gimana? Kita banyak tanya banget di perjalanan sampai di tempat kita nginep. Mungkin tour guide-nya agak capek, tapi kita masih tanya-tanya di situ dari kesan pesan dari tour guide tersebut gimana? Ya kalau dari saya sendiri, menurut pengalaman saya nanya gitu ya, ya emang benar nggak boleh sompral dan kalau misalnya ngeluh tuh pasti ada resikonya. Waktu di jalan juga kan ada yang ketendang batu 3 kali. Iya. Gara-gara ngeluh. Saya lihat itu ya. Di depan saya. Ada yang jatuh juga waktu turun tangga? Iya betul. Itu karena emang maksudnya boleh ngeluh, cuman ya gak boleh berlebihan. Terus kayak kenapa sih harus ke tempat yang kayak gini? Kenapa nggak cari yang lain aja? Kan kalau kesini capek gitu. Lebih ke mengutuk keadaan ya? Iya, betul Jadi, sekali. Karmanya juga di situ langsung. Iya, langsung. Itu pesan untuk kita bahwa dimanapun kita berada, terimakanlah saja. Gitu ya. Kalau perjalanan dari treknya kah, bagaimana, kanan kirinya seperti apa, orang-orang yang kita lewatin seperti apa, bagaimana? Untuk jalannya itu ya kan sudah saya bilang tadi ya naik turun gitu. Terus injakannya itu batu-batuan gitu, batu-batu yang cukup besar gitu ya. Jadi agak sakit gitu. Terus belok-belok gitu, pemandangan kiri kanannya seperti hutan. Dan yang saya takutkan itu licin. Licin. Terus yang saya takutkan itu apa? Ada satwa buas gini langsung meow gitu ke saya. Yang saya pikirin mah itu, tapi saya nggak mau bilang soalnya kalau bilang takutnya emang terjadi kenyataan gitu. Jadi aku ya udah diem aja gitu. Tiba-tiba enggak, tiba-tiba puasa bicara aja saya. Tapi ngelihat hewan yang aneh nggak di sana? Untuk hewan yang aneh paling ayam. Kan ayam nggak aneh. Ayam kan ada. Kan nggak aneh ayam. Di Bandung juga ada ayam. Apa ya yang aneh? Nggak ada ayam berkepala kucing kah? Nggak ada berkepala tirek. Di sana selain banyak ayam juga banyak juga anjing ya. Di sana ada anjing kampung. Itu anjingnya anarkis banget. Wah, itu aku hampir digegel sama anjing itu ya. Kan kalau misalnya kita makan itu anjing tuh pasti ngeremunin kita. Ayam-ayam, kucing-kucing pun ngeremunin kita. Dan yang paling unik tuh kita tuh nggak boleh ngasih makan anjing-anjing itu. Kenapa? Karena kalau kita kasih makan nanti si anjing-anjing itu tuh balik lagi kata si ibunya jangan dikasih biar makan. Mungkin ibunya ngasih pesan ke kita biar kalian gak keganggu. Nggak usah dikasih makan gitu. Kalau dari orang-orang yang kalian lewati sebelum kalian interaksi deh di perjalanan gimana? Orang-orang yang berpapasan dengan kita. Menurut saya sih orang-orangnya itu unik ya. Kayak anak kecil pun udah berusaha dalam menjual tongkat-tongkat yang itu yang buat naik gunung. Iya, buat trekking pole tapi dari kayu langsung. Dia jual yang kayak gitu 5 ribuan kata aku itu anak kecil tapi udah usahanya udah bagus ya gitu. Pede lagi ya. Udah pede gitu. Terus udah gitu. Dari Sadam gimana? Ya yang menarik perhatian anak kecil yang udah nyangkul gitu ya. Nah, katanya ya mereka tuh lagi kerja cuman saya nggak tahu ya kerja buat apa gitu si tanahnya itu. Cuman memang anak kecil di sana tuh lebih dewasa dari kita sih sebenarnya ya. Di umur segitu tuh mereka udah kerja gitu buat ya keseharian mereka mungkin buat jajan gitu. Ada teman. Oh iya, yang paling unik itu mereka itu nggak pakai alas kaki Kak. Ya jadi mereka meskipun kita pun yang pakai alas gitu ya. Kita pakai sepatu. Iya, pakai sepatu, pakai sendal, ngelewatin jalan yang kayak gitu pun masih kerasa sakit gitu ya. Mereka itu nggak pakai sendal, terus bawa-bawaan yang sangat banyak gitu. Nggak pakai sendal, tapi mereka kuat gitu. Tapi mungkin udah biasa mungkin ya. Karena kebiasaan kan jadinya kita ngelihatnya wah hebat mungkin bagi mereka itu udah biasa, tapi bagi kita orang-orang yang biasa di kota
pakai alas kaki. pakai alas kaki, manja-manjaan. Iya. Jadi agak Pedicure. kaget mungkin ya. Iya. Karena emang teman-teman di sana itu bukan cuma anak kecil, bukan anak kecil laki-laki doang, bukan cuma bapak-bapak dan ibu-ibunya saja yang berkegiatan. Saya ngelihat sendiri bahwa ada wanita yang ngebawa kayu-kayu besar. Iya. Dari tanggapan dari Kak Dalton sama Kak Sadam gimana? Boleh geser. Kalau dari saya, jujur kaget ya. Sekuat itu ya orang Baduy gitu. Maksudnya mereka tuh bawa kayu besar tuh kan berat ya. Iya. Dari atas tuh lari ke bawah. Iya. Lari ke Iya. bawah. Itu bawa kayu besar nya uyuhan lah gitu kalau kata orang Bahasa Bandung Sundanya mah. mah uyuhan. Uyuhan. Kalau dari Kak Dalton? Menurut saya itu ya sama aja gitu kayak Sadam kayak Wonder Woman banget lah pokoknya ini mah kata saya teh ini mah cewek paling kuat di dunia mungkin setelah ibu Baper. saya. Terus Ya, baper. saya langsung Terkesimaan. terkesima dan merenung. Mbak, kapan saya punya pacar kayak gitu? Tapi yang kendalanya itu saya apelnya jauh sekali ya. Harus melewati 7 Iya. jam itu. Wah, mendingan saya cari orang Bandung saja. Tapi oke tadi selama perjalanan ada hal-hal unik dari bagaimana orang-orangnya, kanan kiri perjalanannya, tentang hewan-hewannya, apa yang dialami oleh teman-teman kita. Sampai akhirnya kalian sampai di Kampung Gazebo. Kampung Gazebo. Di situ kalian mungkin pertama kali interaksi dengan orang situ langsung, dengan orang Kampung Gazebo langsung atau Baduy luar langsung. Bagaimana tanggapan pertama atau kesan pertama untuk interaksi kalian? Karena kita tinggal di satu rumah masing-masing ya teman-teman. Iya. Ada perempuan 2 rumah, kita laki-laki dalam satu rumah. Tanggapan untuk kesan atau kesan pertama ketika interaksi bersama orang Baduy luar tersebut gimana? Untuk orang Baduy itu menurut saya ya kayak datang kita tuh dia teh kayak menutup diri gitu ya. Iya. Mungkin karena dia nggak mau terpengaruh oleh budaya kita, mungkin ya kayak kita juga lihat dia nggak pernah tuh kayak kan di kita mah anak kecil tuh main HP Iya. sambil tiduran gitu. Mereka tuh anak kecil perempuannya tuh udah menenun kayak gitu. Terus jika kita tanya tuh ngejawabnya secukupnya doang, nggak emang kayak anak kecil di kita kayak kalau ngomong Yang tuh aktif. cerewet iya mungkin Yang jadinya nggak nyebelin orang-orang kita ya. iya. Mereka tuh diem. Terus saya nanya pun dia ya udah Ya, gitu. sebatas ngejawab, doang. sebatas seperti itu aja. Terus saya mau minta foto pun dia enggak kayak nolak gitu. Mungkin mereka ya emang dari atasnya emang nggak boleh mungkin ya. Jadi kayak gitulah mungkin. Dari Kak Sadam gimana? Kalau menurut saya waktu pertama kali masuk dan melihat warga Baduy luar kayak pemalu ya, memang benar sih Introvert lah. ya. Iya. Kalau misalnya kita lewat ya mereka lihat kita, cuman habis itu ya udah mereka nenun lagi gitu. Enggak kayak penasaran gitu. Jadi mereka tuh apa ya? Kalau misalnya kita mau beli ya saya layanin Ya, gitu. ya. Kalau Sebatas misalnya itu aja. enggak ya udah Kadang gitu. kita ngomong punten pun dia cuma ngeliatin doang ya. Iya, Kayak gitu. apa sih? Kayak Kayak Ya tapi bisa dibilang kalau orang-orang seperti itu di sana karena jarang interaksi ya dengan pemalu ya. ya. Kalau dari yang saya lihat di setiap rumah tuh ada foto-foto di tiap rumah, tiap keluarga ada foto masing-masing dari anaknya, satu keluarga full. Apa yang menurut kalian bisa diambil dari itu deh? Menurut saya mungkin kalau foto-foto itu ya menandakan bahwa itu rumah dia gitu. Ya, Enggak. soalnya sama semua ya. Ya, soalnya sama semua ya. Jadi ya udah itu kalau itu fotonya berarti itu rumahnya Oh, iya, gitu. iya. Jadi kan emang rumahnya sama Iya, iya. terus Tanda mungkin ya itu ya? tanda. Selain foto-foto, kebanyakan rumah-rumah juga udah mulai berdagang nih. Iya. Kayak Aqua, dagangan-dagangan yang seharusnya yang biasanya kita lihat di Di warung-warung. di warung-warung di kota-kota gitu. Tanggapan dan reaksi pertama ketika ngelihat itu dari supply apa bahan-bahannya dagangannya apa aja,
orang yang melayaninya apa aja dan harganya deh. Iya. Kalau dari saya, kalau pas pertama ngelihat gitu, pas di sana ada warung, hah? Kaget. Ada warung? Kaget. Iya, kata gue teh. Nah, ada warung padahal jauh dari Ya, dari tukang dari grosir, pasar lah, dan ya, tukang dari grosir grosir. jauh gitu. Tapi mereka teh menyediakan, pas saya tanya itu, mereka teh menyediakan itu untuk warga turis-turis yang datang ke situ. Oh, Maksudnya teh, sengaja. iya, orang-orang dari luar yang datang ke situ. Soalnya kalau misalnya emang kan misalnya orang luar juga pengen gitu minuman berasa, terus teh Iya. seperti yang kita suka beli di Iya, iya. di warung-warung sini gitu. Juga mereka juga meren menyediakan itu teh gara-gara biar ya di sini juga ada gitu. Iya, iya. Terus dia menyediakan. Terus untuk harganya ya menurut saya tuh aneh gitu. Kok aneh? Aneh gimana tuh, Kak? Aneh tuh kenapa? Karena saya nanya pun kan saya bukan saya sih, lebih tepatnya teman saya. Ya. Beli kopi satu, beli minuman yang aqua itu satu, terus pas saya tanya ya, "Ibu punten, ini berapa?" Si ibunya teh cuman Bengong. iya, Bengong. cuman Menyeramkan iya, ya? Iya, saya teh, "Ibu ini berapa?" Gini. Terus saya tanya lagi, "Ibu punten ini berapa?" Ya. Diem. Terus saya teh ya inisiatif aja lah, ya di Bandung harga aqua berapa, lebihin. Ya. Terus harga kopi di Bandung berapa, ya lebihin. Terus saya kasih ke si ibunya teh, "Ibu ini punten, semoga cukup." Sama saya teh dikasih ya. Terus saya teh bingung ya di situ tuh, jadi ini teh sebenarnya harganya berapa gitu. Ya. Nah, Dari harga dari Kak Dalton ada kebingungan karena emang dari ada orang-orang Baduynya tidak ngasih harga langsung. Iya. Jadi kita Iya. nebak-nebak mungkin. Iya, nebak-nebak. Dari Kak Sadam gimana tentang warung deh? Kalau dari saya sendiri sih sama kaget juga kenapa ada warung. Soalnya sebelumnya kita kan disuruh nyiapin kan bawa makanan dari rumah, takutnya di sana nggak ada atau apa ya? Ya takutnya kita lapar gitu buat cadangan. Ya ternyata waktu sampai di sana teh gini ada warung gitu. Ngapain harus bawa makanan ya? Iya. Tapi bagus juga sih ada warung. Kalau menurut saya bisa jadi naikin apa ya? Ya mereka punya lebih lah Pemasukan gitu. tambahan lah Iya. untuk orang-orang Iya, Baduy tersebut. Betul. Tapi perlu dari teman-teman mungkin mendengarnya ini Baduynya kok bisa kita sampai ke sana nginep di sana, masih ada warung, kita interaksi walaupun sedikit di sana. Perlu kita jelasin bahwa di sini kita berkunjung hanya ke Baduy luar, teman-teman. Kita berdiam di Kampung Gazebo, kita nginep di situ kurang lebih 2 hari 1 malam di situ. Kita makan di situ, interaksi sedikit dengan orang-orang di situ, hewan-hewan ada anjing, ayam, kita ngelihatnya di situ. Iya. Jadi di sini mungkin saya mau penjelasan dari kakak-kakak tentang apa sih perbedaan Baduy luar dan dalam. Baduy luar yang kita kunjungi sampai bisa kita nginep, dan Baduy dalam yang nggak bisa kita kunjungi, bahkan kita ngelihat aja pun susah mungkin. Iya. Kalau dari saya sih kita tuh berada di tengah-tengah ya. Iya. Itu desa, Desa. di mana tengah-tengahnya Baduy luar dan Baduy dalam. Perbatasan mungkin ya. Ya, Oke. lebih tepatnya di perbatasan. Kalau di Baduy luar tuh pakaiannya warna hitam biru. Ya. Kalau misalnya Baduy dalam itu yang saya lihat ada sih waktu pertama kali nyampe. Ya. Nah, si pakaiannya tuh warna putih. Nah, kata warga di sana ya itulah orang Baduy dalam gitu. Memang dari segi perbedaan memang ada perbedaan. Ya. Seperti apa ya? Orang Baduy dalam tuh badannya punya ciri khas lah. Maksudnya lebih apa ya? Mungkin karena perjalanan jauh jadi Ya. pada jadi badannya Oh, tuh. iya, Nah, keker. Iya. Ya. Terus ya kalau di Baduy dalam itu kita kurang lebih jalan berapa kilometer? 3 kilo gitu kalau nggak salah. Kalau dari Kampung Gazebo. Gazebo ke itu 5 jam. 5 jam. Ya kurang lebih berjam-jam lagi. Berjam-jamnya. 5 sampai 6 jam lah ya. 5 sampai 6 Ya. jam. Terus yang saya tahu juga ada beberapa orang Baduy luar yang jualan madu ke Bandung sampai Bandung. Iya. Nah, itu memang unik sih gitu. Masa sih dari Banten jalan sampai Bandung bawa-bawa madu gitu, dan mereka tuh yang saya tahu ya nggak pernah nawarin orangnya tuh. Cuman mungkin kalau misalnya ada yang mau Iya. dan tahu gitu orang Baduy pasti dibeli gitu. Dari Kak Dalton tentang perbedaan Baduy luar dan dalam gimana? Untuk yang pertama ya sama kayak Sadam,
yang pertama beda itu dari pakaiannya ya. Kalau Baduy luar itu memakai baju hitam terus ikat kepala warna biru. Ya. Kalau Baduy dalam. Baduy dalam itu menggunakan baju warna putih. Oh. Putih. Jadi ikat putih, baju putih itu tuh melambangkan kesucian katanya. Terus kalau yang Baduy luar itu melambangkan kesederhanaan. Jadi bisa dipahami teman-teman bahwa kenapa kita nggak bisa ke Baduy dalam, ya karena di sana masih suci. Di mana nggak bisa Sembarang orang. budaya-budaya luar belum bisa masuk nih ke sana, tapi budaya untuk Baduy luar sendiri udah bisa menerima bagaimana kita foto-foto di sana. Mereka udah terbiasalah tentang hal itu, kita interaksi dengan mereka sudah terbiasalah tentang itu. Tapi sekarang saya mau bertanya tentang pengalaman 1 hari 1 malam di sana di Kampung Gazebo, tentang kita di sana mandi di sungai, benar-benar di sungai. Sungai yang ngalir dari atas dari Baduy dalam sampai ke bawah, sampai saya nggak tahu sampai mana. Iya. Kita benar-benar mandi, tapi ternyata ada WC satu dari setiap rumah mungkin. Bagaimana dari tanggapan deh tentang kita yang Mandi di pertama sungai. kali kecil kita pernah sih mandi di sungai. Iya. Tapi untuk seumuran gini pertama kali lagi kita mandi di sungai, tanggapannya kayak apa? Dari saya sih kalau mandi cukup biasa, Iya. tapi kalau yang nggak biasanya itu pup di sungai, saya harus melihat dulu Iya. sekitar, takut ada yang ngintip. ngeliat. Kan ya malu juga Malu. kayak kalau misalnya ngelihat gitu lagi pup terus ada orang, "Woi, kenal deh." Saya kan malu juga ya. Terus kalau mandi mah menurut saya kayak ya di sungai mah ya udah biasa. Iya. Karena sama-sama air juga mungkin, tapi Iya. suasananya aja yang berbeda ya. Iya. Nah, itu suasana yang paling unik itu kita bisa pup sambil melihat pemandangan. Iya. Ya kan? Enjoy. Enjoy my life. Karena kalau di hotel mahal ya. Wah, Pemandangan mahal bagus sekali, itu ya. mahal, kamar yang view-nya bagus itu mahal, tapi di sana kita pup secara gratis. Secara gratis. Pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus, airnya bersih. Yang kekurangannya takut diintip saja. Dari Kak Sadam gimana tentang sungai dan WC yang ada di sana? Ya, dari mulai sungai itu dari cerita tour guide-nya Ya. sendiri ya. Nah, di sungai tersebut kita nggak boleh berisik yang pertama karena ada beberapa kejadian juga ya di sungai itu. Sebelumnya ada kejadian. Ya. Terus yang saya lihat juga sungai ini tuh jadi alternatif jalannya ini kayu. Oh. Jadi mereka tuh ya Menebang. kalau kata kita mah buat bikin rumah atau bikin apa gitu. Nah, si jalan alternatifnya itu lewat sungai gitu. Jadi Kayunya dihanyutkan. ya jadi ngalir ke bawah gitu, nggak usah Nggak usah ngangkut. capek-capek gitu. Ya. Kalau diangkut mah emang capek Ya, gitu. karena kayu dari di Baduy itu cukup besar-besar ya. Iya, besar. cukup besar. Pohon-pohonnya menjulang sangat tinggi, Iya. batangnya diameternya sangat besar. Jadi itu sungai sangat bermanfaat bagi Sangat warga sekitar. bermanfaat. Dan perbedaannya juga teman-teman kalau tentang sungai ini, tentang Baduy luar dan dalam, bahwa di Baduy dalam memang belum bisa pakai bahan-bahan yang ada sabunnya lah, deterjen Iya. atau sampo, sabun. Tapi di Baduy luar udah bisa kita mandi pakai sampo, sabun, sikat gigi. Jadi sudah Semodern ya, sudah menerima sepertinya seperti itulah. Dari sungai, tentang suasana pertama, karena kita pertama kali datang langsung mandi ke Sungai. Dan Nah. saya mau boleh? menambahkan ya, di sungai itu saya dikasih tahu gitu ya, bahwa sebelumnya 2 hari sebelumnya gitu, nggak tahu 3 hari sebelumnya, ternyata ada yang hanyut. Iya. Anak SMP 2 orang, dan saya pun kaget gitu. Emang benar ada yang hanyut? Ya, kemarin ada yang hanyut 2 orang. Kenapa dia berenang tapi nggak ada yang ngawasin? Oh iya. Dia berenang di situ, dan saya pun yang saya kagetnya pun saya berenang di tempat orang itu gini kan. Oh, Di iya. situ. Dan terus kejadian sama teman saya Ahmad Fikri, dia tuh sompral, dia kayak udah dikasih tahu kayak jangan berenang ke situ, Iya. jangan berenang ke situ. Dia apa? Dia berenang, Dia maksa. dia kayak iseng-iseng gitu berenang ke situ, dan dia mau kelelep, emang mau kelelep. Untungnya ada Sadam langsung nolongin kayak gitu. Itu pentingnya teman-teman tentang bagaimana menghargai suatu budaya suatu pasti. tempat di mana langit dijunjung, di situ Bumi dipijak. bumi dipijak. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya itulah ada bukti nyatanya bahwa ketika kita tidak menghargai sesuatu,
sesuatu yang kita tidak hargai juga tidak akan menghargai kita. Ya. Tentang satu malam di sana deh, di mana kita gelap-gelapan tidur. Tuh. HP kita sangat tidak terpakai di sana. Betul. Listrik benar-benar tidak ada, kita cuma pakai lilin. Ya. Dan cempor. Ya cempor. Ya pakai ya. api itu. Tanggapan dari masing-masing kalian gimana? Menurut saya ya, kalau suasana gelap kayak gitu, saya tidak terbiasa karena emang saya kalau di rumah pun kalau tidur tuh harus nyala gitu si lampunya. Terang-terangan lah. Ya, saya nggak bisa tidur kalau lampunya emang nggak nyala, dan saya mengambil alternatif gitu ya supaya saya bisa tidur. Saya nyalain flash buat flash HP. Iya, nyenterin muka saya. biar saya tidur. Emang saya nggak bisa tidur kalau nggak salah besoknya langsung keluar ya karena kayak ayam dilampuin. Kalau dari Sadam gimana? Kalau dari saya sih ya biasa aja, cuman ada beberapa orang kan kayak Dalton nggak bisa tidur, ada yang ngap juga ya. Yang waktu malam ngap yang di ujung. Iya. Nah, dia bangun katanya ngap cenah. Jadi mereka tuh ya pengen tidur enak gitu, nyenyak. Akhirnya tidur di mana? Di luar. Tidurnya ya. Sama Turge tidurnya di luar. Karena teman-teman kita orang-orang yang terbiasa dengan adanya listrik, lampu, sampai sana benar-benar kayak ya kita tidak ada apa-apa, jadinya banyak orang teman-teman kita kurang lebih 4 orang tidur di luar karena merasa tidak ada udara. Biasanya kan kegelapan bikin kita ngap kan. Nah, tentang agama yang ada di sana adalah Sunda Wiwitan. Dan kita di malam hari juga ada pertunjukan dari orang-orang atau warga-warga yang kita kanan kiri kita, tempat tinggal kita di sana. Tentang penampilan tersebut bagaimana? Untuk penampilan tarian itu sebelumnya saya tidak tahu ya. Terus setelah dijelasin, kan emang saya juga ini ada apa ya rame-rame, terus kata teman saya udah liatin aja ada pertunjukan rame dah cenah. Oh iya. Terus dia nari-nari sambil kendang-kendang gitu, putar-putar. Menggunakan alat musik khas dari Baduynya. Beberapa kali muter. Terus setelah itu dia bukan kepala suku. Mungkin kayak kepala desa atau kepala suku di sana. RT-nya. Oh, RT. Menjelaskan RT-nya bahwa itu tuh tarian setelah kita memanen huma itu. Untuk kalau kita mah rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berdoa, kalau dia melakukan tarian-tarian itu, mungkin tarian-tarian itu sebagai doanya dia kepada. Kalau dari Kak Sadam gimana? Kalau dari saya sih menarik banget gitu ya. Ya itu emang jarang kan? Jarang, nggak cuma di Baduy sih emang jarang gitu. Sama sih saya juga waktu ada di posisi itu, saya nanya ini ada apa? Ada sebuah pertunjukan yang dimana mereka tuh mengungkapkan rasa bersyukurnya gitu. Sudah panen. Jadi perlu bisa digarisbawahi bahwa kepercayaan dan budaya di sana sangat kuat. Tapi tidak dipungkiri bahwa kita dari mayoritas Muslim dan teman-teman yang lainnya masih bisa melaksanakan sholat di sana, teman-teman ya. Jadi toleransi di sana sangat cukup besar. Mereka masih menerima ibadah kita. Kita juga harus sangat bisa menerima tentang kepercayaan mereka. Kalau tentang itu malam di Baduy, sampai akhirnya kita tidur di sana, mungkin ada yang merasa tidak terbiasa, ada yang merasa ngap, sampai ada yang merasa tidak bisa tidur. Tapi besoknya kita disuguhkan dengan makanan yang langsung dimasak oleh orang yang punya rumah tersebut. Tentang makanan yang disajikan bagaimana? Untuk makanan yang disajikan oleh warga Baduy asli itu ya, Baduy luar asli itu, menurut saya sama aja ya. Sama aja. Soalnya kita disajikannya itu makanan itu telur, mie, pakai bawang bombay, ada mie juga. Mie, terus sama tempe tahu. Menurut saya itu sama aja sih kayak yang di kita gitu makanannya. Cuman yang ngebedainnya ya itu balik lagi ke nasi huma itu. Dari Kak Sadam gimana tentang makanan yang disajikan waktu kita langsung bangun? Ada makanan tersebut? Sama sih pendapat saya sama Dalton, ya sama aja gitu. Kayak biasa kita makan di warteg gitu gimana ya. Yang kasihan tuh teman-teman yang nggak biasa ya yang mereka
yang mungkin tidak bisa menerima semua makanan dari yang luar disuguhkan lah. gitu ya. Kan biasanya di sini mau makannya teh Sesuai dengan apa yang kita pilih. Iya. Kalau di sini sesuai dengan apa yang kita mau, tapi di sana kita langsung disajikan oleh orang yang punya rumah dan menurut saya itu makanannya ya dengan nasi yang khas itu dengan lauk yang seperti itu ya sama saja, cuma perbedaannya ada hal-hal unik dari nasi tersebut, dari pemasakannya. Kalau dari tadi dari makanan tentang keunikan makanan di sana. Kalau hal unik di Baduy, terutama di Kampung Gazebo Baduy luar, yang nggak bisa ditemuin di perkotaan kayak kita lah, di kota Bandung tempat tinggal kita. Ya paling handphone, sepatu, terus ya TV nggak ada TV. Oh iya betul. Kebetulan nggak ada. TV tidak ada. Iya. TV, radio. Ya mungkin mereka beli TV juga buat apa ya? Emang nggak ada listrik. Karena emang listrik di sana nggak ada. Tapi saya di sana sempat melihat ada pedagang bakso. Oh iya. Itu cukup unik banget ya. Unik banget. Gimana tahu? Eta si Emang ujug-ujug gaya. Jagoannya. Si Mang bawa gerobak dari desa Ciboleger. Kita tanya, "Mang dari mana?" Ternyata dari desa Ciboleger. Dia sengaja karena ngelihat ada wisatawan, kita tinggal di situ. Sampai akhirnya dia emang berdagang benar-benar berdagang gitu di situ. Tapi emang harganya cukup meledak 20.000. Tapi cek si Emang nama lumayan Mang ya. Aing nempangnya jauh ya. Kalau tadi selain ada yang tiba-tiba ada pedagang tentang bagaimana tadi kepercayaan sudah budaya orang-orang Baduy adalah tentang pernikahan anak-anak. Mungkin kalau kita biasanya itu masih di bawah umur, tapi di sana itu sudah menjadi budayanya dan kita harus sangat menghargai itu. Bisa dijelaskan bagaimana budaya pernikahan di sana? Untuk setelah saya tanya ya ke tour guide itu teh, saya tanya, di sini teh benar emang perjodohan 14 tahun teh udah dinikahin? Ternyata benar. Kenapa dia itu dari umur 7 tahun? Kalau kita 7 tahun itu masih taman kanak-kanak. Di sana itu umur 7 tahun tuh dia udah disuruh bekerja. Suruh mandiri, suruh cari duit. Emang saya ngelihat gitu. Anak kecil emang nyari duit gitu. Emang dagang kayak gitu-gitu. Terus emang mungkin dari 7 tahun ke 14 tahun itu masa pendewasaannya dan di umur 14 tahun itu mereka dijodohkan oleh orang tuanya dan itu emang terjadi gitu. Emang banyak anak kecil, kalau menurut saya dia tuh masih kecil tapi udah gendong bayi. Ya udah punya anak gitu. Karena kita tidak terbiasa dengan hal itu ya. Betul. Kalau dari Kasadam tanggapan tentang hal tersebut gimana? Ya cukup unik sih Ji, soalnya ya mereka masih kecil tapi mereka udah punya anak, mereka udah nikah. Kalau misalnya kita kan hidup di Bandung gitu ya. Kalau ngelihat anak kecil udah ngegendong bayi, wah ini berarti anak bandel nih, gaulnya salah. Tapi kalau di sana memang bagus sih ya. Budayanya dan kalau ada perjodohan juga di sana. Nah, teman-teman bisa dilihat dari pernikahan atau kebudayaan yang ada di sana bisa kita sebut lagi sangat kuat. Tapi di sini hal yang berbeda, hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita dengar di luar adalah adanya HP di sana. Adanya anak-anak atau orang-orang yang sudah menggunakan HP tapi ternyata mereka ya di sana tidak ada sinyal. Ketika mereka mau HP-nya habis baterai ya mereka harus turun dulu ke desa Ciboleger. Itu adalah effort yang harus mereka keluarkan untuk satu mungkin 100% baterai HP-nya. Sekarang dari Kadalton dan Kasadam tentang perjalanan. Tadi udah perjalanan dari Bandung ke desa Ciboleger, dari desa Ciboleger ke Kampung Gazebo, itu adalah perjalanan pergi. Tapi mungkin ada hal unik kejadian atau hal-hal yang menurut kalian cukup mengagetkan ketika ada perjalanan pulang. Karena kita dari Kampung Gazebo ke desa Ciboleger itu jalan lagi kurang lebih 2 jam kembali. Ada hal yang unik nggak ketika kalian melakukan perjalanan pulang? Hal yang nggak bisa dilupain mungkin ya? Ini sih, saya tuh kan sama si Ucil. Ucil itu siapa ya? Oh Ilham, sama Ilham. Saya sama Ilham kan dia sakit perut. Nah saya tuh yang nganter. Ayo diantar. Terus ya kita kan udah biasa, maksudnya laki-laki sama laki-laki kan nggak ada gengsi-gengsi kan ya. Dia pup di sana, dia pup. Nah kita tuh ngobrol, ya aku nggak lihat kan.
tahunya dari atas ada yang lewat. Dia tuh panik, mau lari nggak bisa, mau cebok harus nganclumin dulu. Apa ya nganclumin bahasa Indonesianya? Berendam. Ya ngerendemin dulu itunya Ya. kan. Nah di situ emang benar-benar nge-freeze dia teh. Ya. Ya kumaha celek euy cenah. Nyawayana we. Ya akhirnya saya yang nutupin Ya. si Ilham itu lagi BAB. Itu sih lucu banget. Terus yang dilihat-lihat, ih panjang-panjang ya. Ternyata panjang-panjang di sana. Itu pengalaman Kak Sadam Iya. sebelum akhirnya melakukan perjalanan jalan Iya, kembali pulang. Dari Kak Dalton ada sebelum pulang deh. Hal unik. Ya. Untuk hal unik itu sebelum pulang saya ngelihat ada mata air. Ya. Dan saya bisa merasakan minum dari mata air tersebut. Ya. Terus saya jalan lagi. Untuk berangkat sama pulang itu selisih waktunya lebih cepat pulang. Lebih cepat berapa menit kira-kira? Kita lebih cepat 30 menit. Ya. Mungkin ya Karena udah, mungkin udah tahu turun, jalan. turun juga turun lebih Turun, banyak Ya, turunan. juga. mudun. Terus, tapi kita emang jalannya muter, Iya. nggak jalan yang awal, Iya, tapi iya. muter. Nah di situ saya ngelihat kayak orang Baduy itu punya lumbung padi. Oh. Lumbung padi itu tempat penyimpanan padi. Huma yang tadi ya. Huma bukan padi. Iya. Tempat penyimpanan huma itu, dan itu tuh sangat banyak gitu. Yang paling unik itu kan kalau kita mah nyimpen nasi itu di Magicom ya. Iya, iya. Dia mah nyimpen nasi itu Di- di lumbung di itu lumbung. gitu. Hal-hal unik atau hal yang mungkin sebelum pulang nih ada kejadian seperti itu. Tapi pertanyaan terakhir dari saya tentang Baduy itu, menurut kalian Baduy itu apa dan kesan apa yang kalian dapatkan serta kenapa kalian harus mengunjungi Baduy? Untuk teman-teman di yang menonton ini, kenapa kalian harus mengunjungi Baduy luar ya terutama? Ya kalau menurut saya Baduy ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan Iya. secukupnya. Buktinya orang Baduy sederhana gitu. Iya. Mereka tuh hidup gitu. Tetap hidup. Tetap juga. hidup. Itu sih yang saya bisa Itu belajar dari. pesan yang diambil untuk Kak Sadam sendiri. Iya. Kalau dari Kak Dalton tentang Baduy itu apa? Tentang Baduy itu, Baduy mengajarkan saya untuk menjaga etika ya. Tidak boleh sompral, tidak boleh seucap-ucap. Kenapa? Karena setiap yang saya ucapkan pasti akan balik lagi ke kita. Ya. Kayak ya saya nggak boleh sompral di Ya, sana. ya. Dan itu pun terjadi oleh teman-teman saya yang mereka sompral gitu. Ya. Dan itu pun terjadi di langsung gitu. Karmanya tuh langsung Ya, gitu ya, ya. ya. Makanya saya ya di situ belajar bahwa ya Baduy mengajarkan etika yang harus benar-benar dijaga. Mungkin penutupan tadi adalah penutupan yang sangat bijaksana dari Sadam dan Dalton. Kita sudah bicara tentang bagaimana kita melakukan perjalanan dari Baduy, melakukan perjalanan dari desa Ciboleger, kita jalan kaki 2 jam sampai akhirnya kita tinggal di sana 1 hari 1 malam, tentang pengalaman kita, tentang hal unik yang kita alami di sana. Kita sudah menceritakan itu semua teman-teman. Sampai akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa suatu perjalanan yang sangat hebat adalah perjalanan yang bisa memberikan arti bagi kita. Betul. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kita juga sedang melaksanakan event kompetisi pariwisata Indonesia yang ke-13.
Untuk early bird-nya sudah dibuka dan jangan lupa kalian cek di Instagram KPI Official untuk tanggal pelaksanaannya tanggal 3, 4, dan 5 Mei 2023 di Politeknik Negeri Bandung. Jangan lupa daftar ya.